Flaw and Flows Productions. Maksudnya kayak manapun kita ngelupainnya kan pasti ke bawah juga gitu kan, sampai bisa traumanya lah gitu. Kabar Goto? Baik. Halo. Oh ya, kenalin diri dulu, aku Jimmy Pareja. Ini partner gue sekarang, nggak Bang Mirja lagi. Dimas Narto. Oh iya, ini juga aku mau kenalin, ini kita di segmen yang baru, dengan orang yang baru, juga dengan nama yang baru. Karena sebelumnya aku tuh partneran sama Bang Mirja kan, awalnya. Tapi kali ini aku start sama yang baru, Bang Dimas. Terus kita kedatangan tamu pertama untuk segmen hari ini, itu Narto. Narto ya. Halo Bang. Narto ini siapa sih? Narto ini siapa sih? Nah, Gimana jelasin? Narto itu adalah atlet Tamiya. Masih ya. Oke, kali ini kita sama Narto di Komagra. Di Komagra. Thank you Cal untuk Komagronya, untuk tempat. Thank you juga untuk makanannya, ada minumannya juga. Terima kasih banyak. Buat kawan-kawan yang pengen tahu, Komaground itu ada di Jalan Bima Sakti nomor 16 kalau nggak salah. 16 ya, Kalau mau cari aja cobain, sih. kalau mau cobain burger kayak gini, itu adanya di sini. Kita fokus ke Narto ya, sekarang. Fokus. Bro, Let's. apa kita sekarang, Bro? Kabar dulu ya. Oh, iya. Sehat, alhamdulillah. BTW, Ya, Bang. congrats Relung. Oke, Bang. Keren ya. Terima kasih. Keren ya. Itu inspirasi dari mana sih? Kenapa tiba-tiba mengeluarkan Relung gitu? Itu deh dulu. Itu si Relung ini sebenarnya salah satu lagu dari album mana ya. Prosesnya berapa lama? Proses pembuatannya? Iya. Ya, 2 hari. Serius kok, Dok? Cepet kali, Dok. Liriknya 2 hari. Oh, kirain udah sama beat-beatnya sekalian. Atau Enggak. ini beat dulu atau? Beat dulu. Oh. Ya pastilah beat dulu ya. Prosesnya dengan model yang ada di video itu gimana sih prosesnya bisa sinkron? Oh, itu sebenarnya kalau visualnya itu dibuatin sama Alan Subakir. Terima kasih Alan Subakir. Shout out to Alan Shout out to Subakir. Alan Subakir. Subakir? Subakir. Dari Oh. Sinema Pinggiran namanya, nama ininya. Aliansinya kalau nggak salah. Jadi dia tuh udah yang aku lihat portofolionya udah ngerjain Super Glad ya nggak salah. Terus Jason Ranti juga udah, maksudnya dia pertama nge-DM aku kan. Iya. Kuliah lah portofolionya segala macam. Ini keren nih orang. Baru terakhirnya komunikasi dari WhatsApp, aku suruh ngirim beberapa video ke dia, udah aku kirim lagi. Prosesnya berapa lama kira-kira? Untuk video klip itu sendiri? Iya, video klipnya. Sampai video klip itu dirilis gitu. 2 minggu ya. 2 minggu? Iya. Cepet juga ya. Palingan. Aku yang lama sebenarnya. Oh dari si Nartonya sendiri Iya. yang lama. Tapi prosesnya cepet itu ya. Prosesnya cepet. Katanya kemarin kayak kami misalnya janji Senin dulu, dia janji ini Sabtu siap. Tapi aku yang lama. Kenapa sih Itu sebuah pengakuan dari Narto itu tadi. tiba-tiba judul Relung itu gimana? Bisa Relung aja deh si judulnya, atau ada salah liriknya. Ada Relung. Oh, gara-gara itu Iya, kan gitu. siapa tahu. Iya. Gitu. Sebenarnya itu kan cerita tentang personal yang kehidupan pribadi lah, Bang. Keresahan lah ya. Keresahan pribadi Kehidupan, tentang oke. keluarga aku. Oke. Jadi kayak relung itu rasaku bagian terdalam manusia. Dalam titik terendah manusia gitu. Iya, maksudnya di dalam ini kan ada kayak Soul. ruangannya ya gitu. Apa yang kau paham. rasain sebenarnya gitu. Oh, iya. Makanya pemilihannya Relung. relung. Buat yang nggak tahu, Narto baru aja ngerilis album, judulnya apa, Tok? Daw. Ada berapa track? 13. Nah, Relung ini salah satu dari 13. album itu tadi, Dari 13 lagu itu tadi. Tok, sebelum kita lanjut ngomong itu ke yang soal rilisan albummu, aku mau tahu sih, Narto itu childhoodnya macam mana? Mulai dari SD gitu, Kosong nggak SD tahu. gimana? Temen seru Iya, banget. tahun kecil, Bang. Tahun kecil gitu.
sadar. Ya, oke, aku tahu. Maksudnya dari ini penonton Flow and Flows ini nggak tahu gimana gitu kan. Cerita dulu dong. Jadi ini aku buka aja karena udah biasa aja bagi aku ya. Iya. Orang tuaku tuh pisah pas SMP. Nah, iya. Pecah tuh. Iya. Terus Makanya ini sebenarnya lebih menggali Naruto sekeras apa sih hidupnya gitu sih? waduh, ini banyak lebih keras. Pecah kan, terus ini sebenarnya kalau menurut aku lebih dominannya cerita tentang bapak aku sih. Oke. Yang si Relung. Pernah lagu yang dengan konsep yang sama pernah aku buat juga judulnya Lemon. Lemon kan. Iya, aku tahu. Bahkan yang sekarang tuh banyak yang bilang oh ini Lemon part 2 Kayak Cinta Fitri ya. Iya, padahal ya. Iya. Season. Masuk sih. Season 2. Terus oke. Ya udah apa maksudnya kayak manapun kita ngelupainnya kan pasti ke bawah juga gitu Iya. kan. Sampai udah bisa traumanya lah gitu. Sama. Ya udah dapet beat yang kayak gitu terus wah ini cocok nih Cocok gitu untuk cocok ngelirik. nih untuk nyeritain ini gitu ya udah buat gitu juga Oke. Terus kau SMA di mana toh? pindah-pindah Itu bagus ya. Maksudnya gini, Jim, lu kalau SMA nggak pindah-pindah berarti lu sebaik itu jadi Iya. orang. Gak akan ada pengalamannya. Asli, bener. Bang gitu jadi pengaruh buruk nanti Bang. jangan Jangan Cerita Naruto ditiru. dulu, cerita Naruto. Dari masa kecilnya Naruto, seorang Naruto nih sampai bisa sekarang masa kecilnya seperti apa sih? ya mungkin nggak jauh beda sama kebanyakan orang juga ya maksudnya kan banyak juga orang yang orang tuanya pisah apa itu kan rasaku udah biasa sih Iya. gitu kalau masa kecil ya itu kayak kalau masa kecil aman-aman aja sih cuman kalau pas udah SMP Baru kerasa ya? baru kerasa SMA. gitu. Kayak yang ngambil rapot. Ya nah itu terasanya. terasa Sosok betul, itu. itu terasa Atau kan waktu cabut gitu, nah, waktu cabut yang dia ditelepon. datang tuh siapa Iya, gitu ya terasa itu paling terasa sih Bang. Bayar tukang beca. Anjing betul ya mau kan? nangis aku bangsat keren Naruto Tanyaan. berapa bersaudara? dua Dua bersaudara, Dua kakak bersaudara. atau adik? adik aku Adik laki-laki ya? juga Berarti Naruto paling besar ya? paling besar Oh, siap-siap jadi tulang punggung. udah Salut. lumayan udah jadi tapi belum Sedikit lagi lah. SMA 3 kali pindah. Berapa? 3 kali 3 kali. Bener Mbak, berarti sama. Jadi 3 kali pindah tuh kemana aja toh? Kau bisa dibilang school traveler nih. bukan Tapi maksudnya time di daerah yang sama nggak sih? enggak beda-beda Oh, Bang. Oke. Tapi masih di kota Medan. Masih di kota Medan. Oh, oke. Jadi 3 kali itu pertama tuh di Harapan 2. Dulu Harapan 2 tuh ada SMA-nya kan di Haimjo nih. Hanjo. Oh, yang sekarang ini ya Harsa ya. Yang Jadi jadi aku dari TK tuh kampus. Bang, dari TK ke SMA sampai kelas 1 itu di Harapan terus. Oke. Jadi terus bermasalah nih, kan bermasalah mau pindah ke Harapan 1, udah kata bos ke STM tuh, ada tuh. Oh, jadi kenakalan masa remaja pindah ke STM. Iya, sebulan Sebulan. tuh. Pindah lagi. Di dekat rumah supaya aku nggak cabut. diantar sampai gerbang kok. Iya, diawasin gitu. Segitu. Asli, iya. Segitunya. Karena aku kayak pernah Itu kenapa sih? Maksudnya ada perasaan gini nggak? Kayak Naruto dendam sama kehidupan gitu. Jadi Naruto mau ngelampiasin itu atau memang ya udah bandel-bandel aja ngikutin alur temen atau memang lagi pengen nge-warnet misalnya atau Cuman pun pasti ada pengaruh sih kayaknya. Pengaruh ya, Iya, lingkungan. pengaruh ada itulah. Iya, maksudnya iya. pengaruh Oh, masalah sedikit gua. kecilnya ya? Iya, Bang. Iya. Kecil sedikit banyaknya pasti ada lah pengaruh itu gitu. Maksudnya pas ngapain sih aku sekolah sedangkan orang tua gua aja nggak beres Oh, gitu. iya. Tapi sekarang masih ada pemikiran kayak gitu. Terus kau setelah tamat SMA ke kampus mana nih? Ke Harapan. Kau nggak jauh-jauh dari Harapan nggak? Oh, memang pengen yang deket-deket rumah atau memang masuknya situ, otak cuma sampai situ gimana? Iya sih emang itu kayaknya. Sampai situ. Karena kan Tapi maksudnya- aktivitas lebih dong. Nggak tahu lah orang yang nilai. Oke, lanjut. Terus? Ya aku kuliah di Harapan 1 di Mambonjol, balik lagi ke sekolahku yang pertama Bang. Ya udah tamat dari situ jadi kayak gini. Kayak gini tuh kayak gimana sih? Jadi ngerem. Kenapa milih musik kan banyak ya, musik kan banyak. Ada yang musik langsung menjadikan duit, kayak misalnya wedding
band Ya. atau wedding cafe atau apa? Band cafe, iya. Langsung niat nyari uang gitu. Iya, kenapa milihnya nge-rap? Nah, ini awalnya lah ceritain. Boleh, Apa-apa boleh, ya? boleh, boleh. Nah, jadi Kita 2 hari di sini pun nggak apa-apa nih tuh. Oh. Santai. lo tau nggak saudaraku yang gopar-gopur yang kembar? Tahu. Nah, tuh. Jadi dari sepupu aku tuh Dia sambil ngerokok. Aman. Rokokku jauh, Bang. Tolongin Bang rokokku, Bang. Bang Ja. Ini artis A Day in a Life nih. Udah Bang, udah. Minumnya diminum. Narto unyu minumnya ya. Pinky, ungu. Iya, sebelum cerita lebih dalam nih soalnya. Nah, jadi Monggo silakan diminum juga. slow. Jadi ceritanya tuh dulu si Gopar-Gopur ini bang, dia punya abang nih, si Pandu namanya. Jadi si Pandu ini suka hip hop. Si Pan, iya tahu. Ya. Dia suka muterin lagu-lagu gitu. Kalau aku setiap Sabtu tuh kan aku nginep tuh bang. Iya. Di rumah dia. Di rumah dia. Jadi dia sekamar sama abangnya gitu. Oke. Kan. Jadi mau di mobil abangnya, mau di kamar dia pun pasti diputerin gitu. Dengarnya itu lagu-lagu hip hop. Hip hop lah ya. Nah, Itu tahun berapa pada masa 2000 berapa ya? Aku 8, SD 7, SD kelas 6 kayak 4, 2007 ada. 2007-an. Kayaknya ya, Bang. 2007-an Kayaknya, zaman ya. siapa ya? 2007-an zamannya Dr. Dre gitu-gitu ya. Snoop Iyalah, Dogg, ya udah masuk, udah Oke. masuk. Terus Jadi di situ secara nggak sengaja aku terbiasa lah dan suka gitu. Lama-lama kok enak gitu. Jumpa kawan SD yang kayak gitu juga. Nah, Terpengaruhnya di situ lah ya. Di situlah makin ini tuh kan. Nah di 2000 berapa ya? Aku SMP tuh aku tetap sama sepupu aku tuh buat kru bang. Itu udah mulai belajar nge-rap lah. Oke, Gitu, kan. oke. Mulai patungan buat rekaman di depan Citra Wisata tuh dulu ada tempat rekaman tuh di lantai 2. Entah Oke, apa oke. namanya lupa. Rekaman di sini ya buat lagu gitu. Nampil di pensi juga sempat di Harapan 3. Harapan 3 SMP itu. Setelah itu berhenti aku di 2010 kayaknya. Tunggu, di 2010 itu kalau nggak salah sering banyak waktu dulu memang acara hip hop itu kalau nggak salah Taman Ahmad Yani. Ya, Terus ada Di streetball. ya Streetball. campur tuh biasanya kan. Di Ah, lapangan Merdeka juga lagi rame-rame lah tuh bang. Oke. Lagi golden era kalau di Iya, sini ya. iya benar. Jadi udah setelah itu aku berhenti. Nah di 2000 transisi dari 2010 ke 2011 tuh hardcore tuh lagi gila-gila itu bang. Oke, gigs untuk ke hardcore ya, Iya, metal iya. underground. Iya betul. Nah sebagai anak yang walaupun sampai sekarang masih labil gitu. Iya. Wah keren aja nih gitu. Mencoba ngikut arus ke sana nih. Iya, Oke. lagi rame nih Iya, kan. iya. Nah, mulailah dengar Martir dan kawan-kawannya gitu kan. Itu SMP aku jumpa ada kawan aku. Nah, itu semuanya tuh suka hardcore. Gitu kan. Beli album Martir, merch-nya dulu kan orang itu sering tuh ngeluarin Iya, merch gitu dan kan. bagus-bagus. Bagus-bagus gitu. Apa namanya? Underground tapi berwarna Ya, ya. untuk band di zaman itu udah Iya, keren. oh iya dulu keren banget. berwarna dong. Dulu zaman berwarna merah, hijau, putih, Segala macam kan. biru ya. Sip. Nah, di situ mulai aku belajar, maksudnya mulai dicekokin itulah band-band hardcore. Band-band hardcore. Dengan lirik-lirik yang hardcore juga. Iya, yang strike edge lah gitu, segala macam walaupun dulu merokok gitu. Iya. Dan setelah itu aku kan sambilan main skateboard juga tuh, Ah. kan. Sambil main skateboard, jadi sampai pada titik itu sama sekali nggak dengerin hip hop sampai pada titik aku ada nemu di Instagram namanya Indra Domdom. Nah, jadi si Indra Domdom ini beatmaker bang, dia tinggalnya di Bandung kan. Dia sering upload, selain dia pro skater dia sering upload beat yang dia buat bang. Dan itu bisa diambil orang atau dibeli orang bisa? Bisa, Oh, bisa dibeli. Ya, dia maksudnya dikit-dikit aja lah dia Iya, pakai iya. itu. Kalau salah Buat sponsor. nama aslinya Indra Gandhi. Indra Gandhi. Iya. Indra Gandhi. Iya, main skate kan. Main skate. Jadi ku denger kan di situ aku, wih anjing kok enak-enak kali Bin. Nah, di situ mulai Balik lagi. Balik lagi gitu ya. Oke. Di situ mulai Ya lingkungan tadi ya. Nah. Oke, terus mulai balik lagi. Ini kayaknya aku
Itu udah masuk kuliah tuh. Mateng ya? Udah cukup udah buatlah aku satu kru lagi sama kawan aku. Ada temen atau lingkungan yang kayak mendiskriminasi nggak sih, kayak lu udah dengerin underground metal kenapa balik lagi ke hip-hop itu? Untungnya nggak ada. Nggak ada. Ada anak Berarti yang bener-bener rapper dari sananya nih, dari udah lama nih, terus kayak apaan sih lu balik lagi, apaan sih lu, ada gitu nggak sih? Nggak ada. Berarti Untungnya nggak support ada. sistemnya bagus. Maksudnya lingkungannya juga Lebih nggak peduli mungkin. nggak support juga. Ya udah serah. Gitu. Siapa gitu. Mau mana kek? Oke, Serah gitu kan. Paham, oke lanjut. Itu track Budak Baik udah keluar lah ya? Udah. Oh iya kan? Ya, Aku tahu tuh Bang, Budak Baik. Oke, Jadi jumpa nih namanya Rafiki kan. Kami buat grup hip hop gitu bang. oke, di Medan. Di Medan. Nah, Rafiki Matonda. nggak sebulan jalan tuh dia hijrah kan ke Bandung kan. Merantau dia. Buat kuliah. Nah di situ aku bingung juga gitu. Ini mau dilanjutin apa enggak? Kuliah seperti biasa lah aku. Oke. Denger hip hop tapi nggak buat apa-apa gitu. Nggak berkarya ya. Nggak berkarya. Listener. Suka Tapi hip hop aja. during waktu itu kau ada sempat buat usaha kan? Ya, namanya Rosewood. Apa itu? Dia kayak merch lah. Kalung kayu cuman custom gitu. Aksesori ya. Nah, itu untuk menghidupin aku kuliah lah gitu. Ya wajar dong. Untuk Iya, cari uang wajar. jajan Iya. di kuliah gitu. Iya. Itu Kayak zaman-zamannya zaman-zamannya kita memaksa diri kita untuk kreatif kan. Iya. Untuk Ya maksudnya kan abang kuliah pasti butuh uang jajan gitu. Iya. Oke. Sama kayak nutupin uang kuliah tuh kayaknya. Enggak sampai ini lah. Kayak ya udah ortu aja kalau. Oke. Jadi terakhirnya sebelum wisuda tuh kan tuh aku denger hip hop terus kan bang. Iya. Sebelum wisuda aku ada mikir gini, oh nih aku buat lagu lah satu habis wisuda kayak janji gitu loh bang. Iya. Pokoknya aku tamat nih. Kayak Nazar ya. Ya gitu. Oke. Nah aku comot lah tuh beat dari YouTube tuh, telepon tuh. Oh itu dari YouTube? Iya, instrumental dari YouTube. Serius? Aku mau iseng aja awalnya. Aku nggak tahu loh itu, serius. Buat beat di YouTube telepon. Ini pelakunya yang gitu. Copyright. Anjing, dicepuin. Wahyu. Untungnya orang luar negeri yang buat. Oke, terus Ku buat lagu kan. Ngerilisnya tuh di samping dia, Bang. Oh Iya. ini saksinya berarti. Oke, ku artikan. For you will make beat of telepon to this guy right now. Terus Ku buat kan rilis. Rupanya responnya lumayan. Maksudnya aku lumayan di teman-teman atau di banyak sampai keluar. Oh, Sampai keluar. oke. Pas aku ngeluarin tuh maksudnya efeknya tuh sampai keluar gitu. Di situ tuh udah menentukan fans belum sih? Maksudnya, Kayak rasa lagu, warna lagu, baru liriknya itu udah ada menetapkan seseorang untuk udah ada Oke. sebelumnya. Karena kan aku dengerin hip hop terus tuh. Iya, kan. iya. Itu siapa kira-kira? Yang pertama kali tuh Yang kau idolakan lah gitu. Joe Million namanya, Oke. Joe Million. Iyalah, Ah. iya wajar. Joe Juta. Jadi terakhirnya aku buat banyak juga yang bilang oh kok niru Jomil ya soalnya flow dan Iya. vokal lu kayak mirip gitu kan Bang Diang. Ya udahlah nggak apa-apa kan. Terakhir aku buat karya lagi, coba-coba modif sedikit demi sedikit gitu. Jangan sampai dituduh kayak gitu lagi gitu kan. Oh iya, jadi kayak mau pembuktian ya. Iya, Kayak iya. mau pembuktian untuk aku bisa kok. Iya, enggak Tapi tanpa mulai nyoba-nyoba. nyoba gitu. Pakai aplikasi apa? Serius apa? Aku bercanda sih. Enggak, aku mau nanya serius nih. Itu kira-kira komentar-komentar kayak gitu mempengaruhi tulisanmu enggak? Sebenarnya enggak, cuman maksudnya ya sedikit banyak ya kerasa juga. Masa sih kau Iya dong. Masa maksudnya bikin lagu tapi Diidentikin sama saya orang. kan nggak enak kali kan Bang. itu Walaupun jadi kayak sebenarnya iya khasnya gitu. tuh nggak dapet. Khasnya tuh nggak dapet Iya. ya kan. Rasanya juga. Kayak palsu gitu loh. Iya, Bang. iya, iya. Berarti aku orang yang palsu. Janganlah. Iya. Tapi udah mulai bikin beat sendiri. Enggak. Dari situ? Maksudnya dari secara pemilihan kata, flow dan lain-lain tuh udah mulai kumodif Iya. sedikit demi sedikit. Jadi kayak nyari ciri khas Nah, sendiri. ya Oke, betul. oke. Walaupun payahan Bang. Benar. Nggak satu dua lagu Iya langsung dong. Dan berubah. itu mungkin butuh proses yang lama kan. Lumayan lama. Iya, iya. Oke terus. Nah, udah sampai situ tuh baru orang udah mulai nggak bilang-bilang itu lagi.
Maksudnya udah mulai Iyalah, dapet, udah pembuktian juga kan gitu. udah mulai dapet gitu kan. Ya, aku sedikit banyak neliti lirik kau loh. Kau juga ada bilang di lirikmu kalau kau nih. nggak mau dibilang kayak Joe Million kan? Enggak mau lah. Berarti Narto buat ada di liriknya. Iya. Untuk biar nih jangan Jangan samain aku sama Joe Million. Ini aku loh gitu. Keresahan lah. keresahan. Iya. Memang lirik kan keresahan. Iya. Oke, Kan oke. nggak enak kan gua dituduh Asli. gitu. Yoi. Iyalah, kita berkarya. Oke, terus Ya terakhirnya mulai sekarang tuh aku udah maksudnya skema penulisan juga udah coba belajar sendirian gitu sampai sekarang baru aku mikir tuh ada udah buat berapa single gitu kan aku duduk di mana-mana kok kapan album itu nggak enak kali ditanya gitu. pertama kali nge-share nih lagu pertama aku kemana? YouTube itu nggak ada platform lain lah. Belum ya, belum ada Spotify lalala. Udah ada cuman maksudnya belum Nggak terlalu, sebesar oke, sekarang oke, bang. oke. Jadi YouTube ya, bener-bener medianya Narto untuk the first time gitu. Ya, kan maksudnya kan kalau YouTube tuh kita nggak harus nunggu lama Iya, gitu kan, iya, iya. langsung. Iya karena kalau kita mau ngupload kayak platform kayak Spotify, iTunes itu ada Belum lagi bayar juga tenggatnya kan. Dan harus pakai kartu kredit juga Nah. kan. Terus oke, kita balik lagi ke telepon. Telepon itu yang membuat titik balik kau dikenal orang lah. Setuju nggak? Setuju dikit lah. Kenapa dikit? Ya karena masih merasa Masa secepat itu Iya, sih iya, Bang. iya, iya. Sampai sekarang bahkan masih kayak gitu juga. Oh iya? Iya. Ya maksudnya kalau udah dengan- puas, aku fuck loh, maksudnya aku dengan followers yang udah 5.000 sekian. nggak ada itu kecil. Kecil ya? Kecil lah bang. Oke. Belum bisa swipe up lagi. Iya. Belum dong. Follow biar swipe up. Beli nanti aku. Janganlah sampai beli. Jangan. Terus setelah telepon keluar, kau ngeluarin single sampai akhirnya gara-gara ada tekanan, terus orang bilang kapan album, baru kau ngeluarin album Daw ini ya. Nah aku tuh mikirnya gini, karena orang taunya lagu kita bukan proses kreatifnya Iya. dari lain. Iya, Kehidupan benar. kita pun nggak tahu kan bang. Jadi aku dulu punya misi, gimana nih aku dapetin gaji pendapatan bulanan dari YouTube ini melewat single-single aku itu. Nah baru mikir buat album gitu bang. Oh, oke. Nah, kan. Berarti dari situ udah mulai komersil nih ya. Ya. Udah mulai mikir ke arah situ. Iyalah bang. Iyalah. Karena aku mikirin lambung gitu kan. Benar. Jadi setelah AdSense keluar baru kau mau buat album ya. Nah itu juga aku nggak ngeluarin uang sendiri anjing buat album. Untungnya ada sponsor yang Oh, backup gitu. semua. Benar. Iya bang. Benar. Oh jadi proses untuk making money di YouTube itu ada yang bantuin semua gitu? Atau Itu sendiri kalau YouTube. Tapi kalau misalnya untuk proses karyanya itu? itu sendiri semua bang. Oh, Nah, tapi kalau misalnya yang udah mau proses untuk album itu udah ada yang Bantuin. Ya? bantuin. Dan support until Support. now? Ya, alhamdulillah. Kontrak lah ya. Yang nggak kontra serius sekali lah. Oh, Kontra yang kau nggak pakai bajunya kau masuk penjara gitu. Nggak, Oh, gitu. pertemanan lah ya. Pertemanan. Cuma kayak saling support aja ya. Saling support. Aku BTW, kebetulan suka. BTW Jim, ada yang mau disampaikan? Nggak, sebelum apa kita lanjut. Nih nggak kita makan dingin nanti nih. Yuk kita Iya, makan bener. dulu yuk. Kasih Ini Narto dong, ada kasih bintang Heavynas. tamunya dong. Ini Narto nih, gas Apa dulu nih? tuh. Ini ada Ini namanya apa tuh? burger Heavynas. 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 Nama rapper Nas. Lil Nas. Ini ada apa tadi? Apa yo? Ini burgernya dari cheeseburger ini yang dikeluarin sama Koma Ground. Crunchy ya? Ini ada light tofu. Crunchy ya? Kuntangnya, renyah, Renyah. renyah. Ini rotinya juga lembut. Bang. Thank you buat Ical. Ini roti apa Thank you kayak buat wijen Ical toh? dari Koma Ground. Iya, tahu. Heavy Nuts, dari Heavy Burgernya juga. Lumayan ya cemil-cemilan. Ini cheeseburger sama daging loh. Oh, ada kejunya Oh juga. tapi itu ini beef ya? Ya ini beef. Ini Itu chicken. ayam gitu ya? Thank you buat Ical. Yang di Koma Ground. Oke. Kita balik dulu lagi ke Narto. Masalah influence sampai sekarang. Mereka pasti pada penasaran influence-nya Narto tuh sampai sekarang siapa sih mau
keluarga siapa, yang dari misalnya dari keluarga nih. Kalau misalnya ada influence siapa. Kalau memang yang bintang yang bener-bener Naruto ikutin tuh siapa. Maksudnya yang bener-bener Naruto, wah gue pengen kayak gini dia nih. Sesukses dia atau memang warna lagunya mau ke arah sana memang. Kalau misalnya yang dari asli nih ya, maksudnya ya kehidupan sehari-hari lah bang, terinfluence dari kehidupan sehari-hari gitu. Kalau misalnya untuk penulisan ya, tapi kalau lirik ya, tapi kalau misalnya kayak karir gitu kan, aku pengen tuh kayak Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. Pengen kali. Karena dia bisa nampil di award gitu, tapi panggungnya dia performnya itu di atas mobil polisi anjing kerennya. Gara-gara itu ya. Lagu apa ya? Alright kemarin. Jadi gara-gara dia manggung nih mobil polisi di atas mobil polisi yang hancur gitu. Dia lah. Jadi momennya tuh bagus Ji, momennya tuh award, tapi dia manggungnya di atas mobil polisi. Siapa yang seberani itu cuy? Itu polisi. Poinnya cuy. tuh di situ Ji. Iya. Kayak Bisa gitu beda ya. saya gitu kan, nampil di. Itu live TV men. Tapi cita-cita pengen kayak gitu. Iya. Pengen lah bang, pengen punya set yang kayak gitulah. Kalau manggung. Kalau misalnya mobil biasa dicat polisi gitu, Enggak, mobil polisi asli lah. Halo polisi. Satpol lah paling enggak. Halo polisi. Paling enggak satpol lah. Atau paling enggak satpol. Paling enggak ya satpol lah. seenggaknya aparatur negara. Iya. Bukan berarti perlawanan, rasaku keren aja. Tapi Kendrick Lamar ya. Kendrick. Untuk Ini- untuk ini nih ke arah lirik dan lagu kan, kalau kan ada East ada West. Ya. Kalau gue lihat sih Naruto ini lebih ke East. Yes. Ya. Benar East. Jadi kalau dari East sendiri warna suara, warna lagu yang paling Naruto suka. Big L. Big L. Big L. Kenapa? Karena sama Rakim. Karena dia rasaku ini aja apa? Maksudnya dia nggak terlalu break gitu loh. Maksudnya dia nyeritain emang lingkungan dia. Lingkungan dia. Kayak contohnya Biggie Small kan. Maksudnya dia ceritain tentang Nas, dia ceritain tentang dia hidup di rumah kontrakan tuh kayak mana. Oke, berarti sebenarnya sama nih kayak Naruto. Naruto kan selama ini liriknya berdasarkan dari keresahan lingkungan Naruto sendiri. Berarti itu yang jadi influence Naruto untuk Sebenarnya. bikin. Oke. Dapat Jadi sih nggak poinnya ada yang dilebih-lebihkan tapi nggak sampai lebih kali lah. Ya. Ya pasti ada bumbunya. Pasti film pasti semua pasti ada dramanya kan. Semua seni. Kenapa nih? rencana Project kedepannya nih apa Iya. kira-kira? rencana ke depan lah. Mau apakah, mau bikin album lagi kah, atau mau buat gigs kah, atau mau buat baju barangkali karya itu. Buka apa ya? Buka toko parfum. Aduh sampai ke sana bang. Ada 3 sih bang. Yang pertama tuh minggu depan kayaknya Serius? buat kaos. Buat kaos, Kerja sama brand juga. brand sama Ya. brand. Ini lokal apa? Lokal Medan. Alright. The Fat Business. Yang kedua mau buat lagi sekalian nih berbarengan lagi nulis EP. Buat dirilis tahun depan. Awal tahun depan. Yang ketiga mau perform nanti Oktober. Oktober, fix. Fix. Di masa begini. Ya, virtual di Flaps. Oh, Flaps virtual. Festival ya. Insya Allah ya. Flaps. Insya Allah. Mudah-mudahan. Insya Allah. Lancar Mudah-mudahan lancar. semuanya, kaosnya nanti info-info. Mana Jim? tahu kan? L. Hah? Aku XL sih kalau ukuran Indonesia gue XL. Iya, dicatat Gak aja tahu dulu. badan gue kenapa. Dicatat dulu. Oke, sukses buat rencana kedepannya. Jim, ada lagi yang mau ditambahin? Sebelum kita akhirin podcast hari ini, apa ya? Video cast ya? Nggak bisa dibilang podcast ya? Hybrid ya. Hybrid. Ya campuran lah. Kayak Campuran. apapun itulah. Jadi kau kan besar di Medan, lahir di Medan. Kau tahu kondisi Medan kayak mana? Harapan kau untuk kota Medannya apa kira-kira? Iya. Wih, gila. Khususnya untuk musisi. Keren ya? Iya. Khususnya untuk musisi yang lagi bener-bener mau naik tangga karir. Mm-mm. Untuk talent-talent hip hop Medan selanjutnya nih. Semua kayak rata aja lah ya kan. Nggak usah hip hop aja kan. Boleh. Berproses apa adanya cu. Ya kan? Maksudnya betul-betul lihat diri sendiri lah. Kita betul-betul udah sampai mana sih, jangan bohongin diri sendiri. Kalau emang kayak aku nih masih biasa-biasa aja gitu, ya emang biasa-biasa aja. Aku nggak nganggap cuman gitu. Karena kalau misalnya kita udah over proud ya namanya, kita udah nganggap kita udah di mana-mana, kita kayak
puas, habis itu wah aku udah besar ngapain lagi. Ya, jadi cepat puas ya. Jangan Terus itu berpengaruh ke Sama kreativitas mandek jadinya. stuck iya di situ. emang gitu kan, nggak buat apa-apa lagi gitu kan jadi. Walaupun kedengarannya Klise. agak kurang mengenakan, tapi emang itulah yang terjadi gitu. ya, ya. Gitu. Kalau menurut aku kayak gitu. Oke, kayaknya sudah. Ya, Narto, harus kita- BTW, thanks, congrats buat relungnya, congrats Makasih, Bang. buat daunya. Makasih. Oh ya, Sukses ke ini depannya. album DAO itu bisa didapetin di mana toh? Di The Storefront Club. Itu digital rilisnya ya, digital Digital. albumnya Yang ya. fisik udah Untuk habis. fisik ya kasihan buat kawan-kawan Flow and Flows. Nggak dapet lagi. Soalnya Nato ini laris dia. Kalah sayur dipajak tuh langsung habis dia cepat. Musik berkedok Ya. jualan. Ya, memang harus gitu toh. Kalau Cuman lagi. nggak bisa membiayai Nggak bisa jalan, next album juga kan. Oh iya, kita mau thanks buat Koma Ground yang Cuma ground udah sih yang udah Ih, nyediain tempat, burger. terus makanan udah support kita. Oke, Aku Jimmy Pareja undur diri dulu. Ini aku Dimas dari Flow and Flows TV. Narto, Rizal. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Dulu kau enggan bilang perihal beratnya dunia. Ku tahu kau tak suka tentang hal yang berlebihan. Berharap